Halo, selamat siang. Kembali lagi di PLPK Putra Jaya Skill, rajanya kursus alat berat ya. Hari ini saya atas nama Robi, trainer di PLPK Putra Jaya Skill, mau mereview ya untuk unit HD 777 CAT ya. Jadi di sini saya akan nge-review tentang panel dan fungsi-fungsinya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke indikator yang ada di depan ini ya. Indikator yang ada di sini, contohnya seperti yang ada di unit 777 ini, wajib kita sebagai operator semuanya harus mengetahui apa kegunaannya dan fungsi-fungsinya semua ini ya. Contohnya seperti yang ada di sini, mungkin teman-teman sudah sangat sering ya ngelihat indikator yang seperti ini. Ini adalah indikator lampu sign atau lampu rating, atau yang biasa kita gunakan untuk memberi isyarat apabila kita hendak berbelok ya, atau hendak parkir ya. Ini adalah indikator sign sebelah kiri. Jadi ini bisa menyala, dia ada di sini di tuas ini. Nah, seperti ini contohnya, kita ketik ke arah bawah, dia akan berfungsi. Itu mengisyaratkan bahwa kita akan berbelok ke sebelah kiri. Sebaliknya pun bagian sebelah kanan yang ini sama ya, dia untuk lampu sen juga ke sebelah kanan ya, dan juga sama menggunakan tuas ini juga untuk menyalakannya, dan tinggal didorong ke atas seperti ini, dia akan berfungsi. Terus lanjut, yang ini adalah indikator dam body rise, atau indikator pada saat kita mengangkat dam, dia akan menyala. Karena menyala mempermudah kita mengetahui bahwa posisi dam body kita sedang terangkat. Nah, apabila posisi sedang terangkat, transmisi tidak akan bisa berpindah ke gear ya di atas daripada gear 1 ya. Jadi dia cuman bisa di gear 1, dan itu pada saat kita jalan, posisi dam ini di atas mengambang ya, itu tidak boleh kilometernya di atas daripada 5 untuk speedometernya. Nah, speedometernya itu ada di sini, nah, di sebelah sini, di sebelah sini ya dia. Saya nyalakan kontaknya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini ada kecepatannya, kilometer per jamnya itu tidak boleh di atas 5. Nah, yang sebelah ini adalah actual gear, tapi nanti ada saatnya saya jelaskan lagi di situ. Terus selanjutnya ini adalah indikator reverse, atau yang kita sebut dengan gear mundur atau atret ya. Sama pada saat kita masukkan transmisi mundur yang ini ke arah depan begini, nah itu adalah gear transmisi untuk mundur ya, dan di indikatornya pun di sini akan menyala, Lanjut, ini adalah indikator high beam. High beam itu adalah lampu jarak jauh ya, lampu jarak jauh. Bagaimana cara mengaktifkannya? Tinggal dari sini juga, jadi ke arah atas begini, nah dia berfungsi. Kalau kita tekan ke bawah, dia ada menggunakan jarak dekat, tapi kalau ke atas begini, dia jarak jauh, atau yang disebut dengan high beam ya. Lanjut, yang ini adalah front brake. Front brake ya, front brake ini adalah dimana pada saat kita mengaktifkannya ini, roda depan itu juga berfungsi untuk pengeriman.
berfungsi juga untuk pengiriman. Karena kalau ini posisi seperti ini, itu yang berfungsi hanya rem bagian roda belakang saja, jadi yang depan tidak berfungsi. Tapi kalau kita ketik seperti ini, kita aktifkan, dia berfungsi. Jadi itu lebih pakem lagi untuk pada saat kita menggunakan yang namanya service brake ini ya. Dan ingat, penggunaan service brake itu wajib di bawah 10 km per jam, tidak boleh lebih ya. Nah, seperti itu. Terus yang ini adalah tambahan ya, ini tambahan, ini adalah auto timer, dimana unit-unit semua alat berat itu biasanya pasti menggunakan yang namanya turbo. Jadi dimana turbo charger itu dia tidak boleh kita matikan engine seketikanya, karena dia harus wajib idle dulu selama 5 menit untuk menormalkan dulu komponen panasnya. Nah, ini adalah timer daripada untuk mematikan engine. Jadi pada saat kita mematikan kontak ini, contohnya seperti ini, posisi nyala, kita matikan kembali, nah dia belum mati, tapi apabila diketik ininya, switch ini, nah dia baru mati. Itu untuk manualnya ya. Terus lanjut kita masuk ke git ini ya, ke yang git ini. Nah, ini ada git daripada water temperature, atau yang kita sebut biasanya ini adalah indikator air radiator atau air pendingin mesin. Ini adalah indikatornya. Nah, ini dia wajib kita harus tahu, kita harus sering perhatikan, kontrol pada saat operasi, karena apabila ini sampai di level yang merah ini, berarti itu kondisi mesinnya itu adalah overheat atau panas yang sangat panas ya. Kondisi mesinnya sangat panas, jadi itu adalah warning 2 ya, warning 2 dalam pengoperasian kita. Jadi harus sesering mungkin lah mengontrol untuk panas daripada mesin. Terus selanjutnya ini adalah indikator yang ini. Ini adalah indikator brake oil temperature atau suhu daripada remnya. Nah, ini kita pada saat kita menggunakan retarder ini ya, ini ada menggunakan, ini adalah rem utamanya ya, rem untuk kita pada saat jalan untuk memperlambat. Jadi ini tidak boleh kita memainkannya atau terlalu banyak menggunakan, itu harus secukupnya lah, sesuai daripada kondisinya, agar supaya jangan sampai indikator daripada brake temperature ini panas. Nah, panas, jadi harus hati-hati saat mengoperasikannya itu. Jadi kalau misalnya turunan gunung, usahakan harus di lock transmisi. Ini transmisi seperti ini harus jangan dituju seperti ini, bisa diturunkan sesuai kondisi, perlunya 2 atau 3 atau 4. Bagaimana caranya supaya posisi kita menurun itu tidak terlalu memforsir untuk penggunaan daripada retarder. Terus next ini indikator daripada brake pressure atau air pressure. Ini adalah tekanan udara ya, dimana kita wajib saat kita mengoperasikan kita harus ngisi dulu nih anginnya, karena sistem dari pengirimannya apa semuanya menggunakan angin. Nah, ini wajib kita isi dulu, sama contohnya dengan unit Hino atau Volvo atau apapun itu yang menggunakan angin, wajib kita harus mengisinya dulu pada saat awal kita mau mengoperasikan. Dan di 777 pun ini di CAT sama, menggunakan juga yang namanya air pressure, dia ada tabungnya, jadi menggunakan rem itu ya. Lanjut next, ini adalah indikator fuel atau indikator bahan bakar ya. Bahan bakar sudah banyak lah yang tahu ya dari bentuknya. Indikator ini adalah untuk kita mengetahui jumlah bahan bakar yang ada pada unit yang kita operasikan. Jadi ini ya udah banyak paham ya, jadi saya tidak terlalu menjelaskan. Lanjut yang ini adalah RPM atau yang kita sebut dengan engine tachometer.
ya sama. Fungsinya ini adalah untuk mengetahui laju putaran daripada mesin ya, laju putaran mesin. Kalau yang tadi speedometer kan untuk mengetahui laju daripada kecepatan unitnya ya, lajunya unitnya itu berapa kilometer per jam. Tapi kalau yang ini berbeda, ini untuk mengetahui kecepatan putaran mesin. Jadi pada saat kita gas dia akan naik posisi, walaupun belum jalan kita gas dia akan naik. Nah, itu adalah RPM, engine tachometer, untuk mengetahui cepatnya putaran mesin. Lanjut yang di bawah ini tadi ya, ini adalah yang disebut tadi itu speedometer. Jadi di atas ini RPM atau engine tachometer, yang ini adalah speedometernya, dan yang di sebelah ini adalah actual gear. Mana actual gear ini berfungsi, contohnya seperti ini, saya nyalakan lagi. Nah, ini pada saat kita masukkan dia ke gear 1 atau 2, di sini akan muncul 1 atau 2-nya. Nah, dari situ dia. Jadi lebih mempermudah, dan juga kita bisa juga lihat ke sini sama aja ya. Tidak masalah lah. Lanjut. Nah, di sini ini adalah indikator. Sebentar saya mau. Nah, ini adalah indikator action lamp atau lampu peringatan. Ini dia akan berkolaborasi dengan panel-panel yang ada ya. Dengan panel yang ada yang lainnya, dia akan berkolaborasi apabila ada memperingati operator bahwa misalnya contohnya ada kerusakan atau ada tekanan udara rem kurang, dia akan menyala juga, disertai dengan yang suara alarm tadi yang sering muncul pada saat saya kontak, dia menyala ya. Nah, seperti itu. Lanjut, ini secondary steering. Secondary steering fungsinya ini adalah pada saat steering kita ini tidak berfungsi, nah, kita bisa menggunakan yang namanya secondary steering ini, yaitu tombolnya ini. Nah, dia diketik kayak gini, dan posisi harus on ya, harus on. Ini dipencet. Nah, seperti kayak gitu. Ini dipencet bisa diputar steeringnya. Seperti itu. Jadi ini bisa dipencet untuk pada saat darurat steering tidak berfungsi, kita harus pencet ini. Yang ini ya. Yang ini. Terus lanjut, next, yang ini adalah indikator retarder ini tadi. Nah, yang ini, kalau ditarik dia akan menyala. Nah, ini ya, dia akan menyala. Ini adalah indikator retardernya untuk pengereman tadi. Terus lanjut, ini adalah TCS. TCS itu adalah traction control system, dimana dia fungsinya menyelaraskan roda belakangnya ya, roda belakangnya pada saat jalan licin, dan dia itu pun berfungsi otomatis, walaupun di sini ada tombolnya. Nah, ini ada tombolnya, tapi tombolnya ini hanya untuk mencoba atau memastikan apakah TCS-nya berfungsi atau tidak. Cara mengoperasikannya seperti apa, menggunakannya sangat mudah, hanya perlu masukkan ke gear 1 baru steering ini diputar ke kiri dan kanan. Nanti ada suara lah, ada suaranya di belakang, ketahuan kok. Nah, terus ini adalah lampu kerja, kelihatan nggak ya, gelap ya. Nah, ini lampu kerja, ini wajib ya, kalau kita ditambang pasti ini selalu diaktifkan ya. Ini adalah lampu kerja. Dan selanjutnya ini di sini saya mengaktifkan yang namanya automatic retarder ya. Ini automatic retarder, dan waktu saat kita mengoperasikan unit juga wajib ya. Wajib sekali kita mengaktifkan yang namanya automatic retarder ini. Karena apa? Pada saat speed itu berlebihan, dia akan dengan otomatis mengerem dengan sendirinya ya. Ini adalah automatic retarder. Selanjutnya yang ini adalah tombol TCS tadi yang saya sudah sebutkan untuk pengetesannya. Yang ini adalah information book atau information operator, dimana nanti ini biasanya mekanik aja sih yang menggunakan ini untuk mengecek di sini apa masalahnya, problemnya, karena ini bukan yang tipe films ya, bukan yang tipe films. Kalau films dia di sini layar, berubah jadi layar ya, karena ini masih yang biasa. Nah, terus di sini ada yang namanya ini
turtle backup. Nah, turtle backup ini fungsinya untuk pada saat pedal akselerator ini tidak berfungsi, ya ini adalah gas cadangan. Biasanya kata-katanya operator itu gas cadangan, bilang kayak gitu. Nah, ini adalah turtle backup pada saat pedal akselerator tidak berfungsi, kita bisa menggunakan ini. Lanjut, ini adalah pre-start heat atau heater switch spray untuk pemanasan oli ya. Tapi kalau untuk daerah sini tidak perlu kita gunakan ini, karena kan daerah kita daerah panas ya. Yang menggunakan ini daerah-daerah yang contohnya yang bersalju atau apa, karena bisa menyebabkan oli beku atau semacamnya ya. Jadi dia harus kita pencetulin supaya untuk memanaskan dulu olinya, pemanas oli itu tadi ya. Tapi kalau di sini nggak dipakai ya. Terus ini indikator AC. Ini untuk AC ya, supaya di dalam kabin kita dingin. Ya inilah dia. Jadi di sini ada fan speednya. Ini fan speed. Ini untuk menyalakan AC-nya. Terus lanjut, ini sondam reduction. Nah, ini sondam reduction ini fungsinya apabila kita aktifkan ini, posisi RPM itu cuman hanya di 1600. Di sini aja dia bisanya gasnya. Dia walaupun kita injak pedal gasnya ini, akselerator ini sampai mentok, dia nggak bakalan bisa lebih. Dia sudah dikontrol untuk supaya gasnya diperdam, ditahan gitu, jadi nggak bisa lebih untuk ini ya. Tapi kalau kita biasanya yang apalagi yang suka ngebut-ngebut ya nurunkan dam, nggak hobi pakai ini karena apa ya, itu tadi malah lambat sekali untuk ngangkat dam ya. Terus lanjut, ini tadi yang namanya secondary steering ya, tombol emergency steering. Jadi kalau apabila ada kerusakan steering atau parkir misalnya tayarnya belum rata, boleh dipakai itu, tapi dengan catatan posisi kontak harus on. Nah, itu baru dia bisa ya. Lanjut ke sebelah sini, ini adalah indikator tekanan oli engine atau oil pressure. Nah, ini sangat fatal ya kalau ini sampai menyala. Jadi teman-teman khususnya yang di pelatihan harus tahu ya, ini adalah tekanan oli engine, ini kategori warning 3, dan ini tidak boleh kita operasikan apabila indikator ini menyala ya pada saat unit kita sedang beroperasi, karena itu pastinya jumlah daripada oli kemungkinan besar bisa berkurang ya, pastinya berkurang. Nah, itu ya. Lanjut, ini adalah indikator parking brake ya, ini parking brake. Ini posisi saya parking brake ini posisi on. Kalau saya dorong ke depan artinya release ya. Jadi ini posisi seperti ini dia akan menyala ya, karena saya tidak kontak. Nah, jadi dia tidak menyala. Nah, selanjutnya ini adalah apa? Transmisi temperatur atau temperatur transmisinya. Jadi jangan sampai kita, kan kalau 777 ini matic ya, matic. Jadi yang kalau operator-operator itu pasti tahu yang namanya abuse. Jadi abuse itu paling kita hindarkan. Hunting abuse, dia misalnya gigi itu berpindah terus. Kita pada saat naik gunung tidak kita lock transmisi, dia berpindah terus, itu nanti bisa menyebabkan ya overhead pada transmisi ya. Jadi teman-teman harus tahu itu. Yang lanjutnya ini adalah indikator. Nah, yang ini indikator baterai. Nah, indikator baterai ini akan menyala apabila alternator daripada unit tidak bisa berfungsi, tidak mengisi, dia akan menyala indikator baterainya. Lanjut, ini schedule service ya. Ini adalah schedule service maintenance books. Ini ya, maintenance books pada saat unit ini harus di servis, dia ini akan menyala, jadwalnya nanti dia akan menyala terus, nggak mau mati. Nah, itu. Lanjut, ini adalah filter udara atau ya filter udara, air cleaner sama semua ya. Ini adalah dimana saatnya filter udara itu kotor. Nah, itu kan ada disindikatornya kelihatan tuh. Itu kalau dia kotor,
di sini akan menyala, dan juga pastinya alat yang kita operasikan ini pastinya akan jadi low power, akan tenaganya pasti akan loyo ya. Itu harus wajib dibersihkan. Selanjutnya ini adalah warning steering ya. Apabila ada kerusakan, ini dia akan menyala. Ini adalah indikator steering. Ini filter oil transmisi. Filter oil transmisi, apabila filter transmisi kotor, ya ini dia akan menyala. Selanjutnya ini adalah coolant flow. Coolant flow ini saluran daripada air pendingin ya. Apabila ada kebuntuan, dia akan menyala. Tapi ini jarang sekali nyala ya, karena kalau perusahaan pasti dia selalu maintenance. Lanjut, ini adalah warning engine. Warning engine. Jadi ini adalah yang namanya warning engine. Jadi untuk pengoperasian alat ini sebenarnya nggak sulit banget, karena unit ini tinggal kita masukkan transmisi, jalan, ya udah tinggal gitu aja, nggak ada kita harus injak kopling apa segala macam ya. Ini karena alat ini semakin besar semakin mudah, walaupun segede ini itu sangat mudah ya. Dan juga banyak sekali operator yang female, yang perempuan yang sangat familiar mengoperasikan alat ini. Terus lanjut, ini tadi fan speed ya, ini adalah pengecek suhu, ini adalah pengatur suhu kita, tapi ini sudah nggak ada ya karena sudah rusak. Jadi ini tinggal kita ketik langsung dingin aja. Lanjut, ini tadi lampu semuanya di sini ya untuk menyalakan wiper. Wiper ini tinggal diputar seperti ini, putar ke belakang begini, wiper ini akan berfungsi. Nah, ini baru habis anginnya tadi ya. Anginnya ini release brake ini akan ngetik sendiri, itu tadi suaranya. Nah, itu adalah jumlah daripada brake pressure ini udah habis sama sekali. Nah, air pressure-nya udah habis sekali dan dia auto ngelock. Nah, inilah yang dimana biasanya operator sering lupa. Kok RD-nya HD-nya kok nggak bisa jalan ya? Sudah masuk gigi, ini sudah dilepas, jalan kok nggak mau, masih kayak ngerem. Nah, ternyata release brake-nya belum dilepas, dan ini harus ditekan kuat ya, ditekan kuat dulu baru dia bisa. Nah, di sini kadang-kadang ya untuk teman-teman harus tahu ya, ini release brake ini jangan sampai dia posisi ke atas gini, dia harus posisinya tenggelam ke dalam gitu. Lanjut, apa lagi ya, ini untuk nyetel steering ya. Nah, ini ditarik ke atas, tarik ke atas gini, dia akan bisa dipindah naik turun posisi steeringnya ya, dan ditekan ke bawah bisa ke atas bawah juga di steeringnya. Lanjut, ini emergency brake ya. Ini emergency brake pada saat semua brake tidak berfungsi ya kita pakai ini ya, ini emergency brake. Jadi cara pengecekannya itu seperti apa? Injak ini full, tekan pedal gas ini, lihat ke RPM 1200, tahan. Kalau dia tidak bergerak berarti itu posisi emergensinya ini berfungsi dengan baik. Sama seperti ini, service brake juga ya, sama pengecekannya 1200 juga, dan retarder pun sama, untuk catnya 1200 semua pengecekannya, termasuk sampai ke parking brake ini. Di parking brake 1200 juga untuk pengecekannya. Terus yang ini adalah power window ya, power window. Ini adalah power window untuk menaikkan turun kaca. Ini adalah yang namanya power window. Terus di sini adalah lever transmisinya. Nah, ini kalau pada saat kita ngangkat dam, kita tarik ke atas gini, ditahan ke atas gini, naik. Nah, pada saat sudah mentok, lepas, maju sedikit, baru tekan turun. Sudah, pastinya nanti dam bodinya itu akan turun. Nah, gitu. Mudah sih. Mudah sekali unit ini dioperasikan, walaupun orang lihat wah gede sekali, tapi nggak sulit-sulit banget lah untuk dioperasikan, mudah lah. Saya yakin lah teman-teman yang berlatih di LPK pasti bisa ya. Mungkin sekian dulu videonya untuk nge-review unit HD triple span cat-nya seri D. Nanti saya akan bikin video lagi untuk pengoperasiannya pada saat lagi jalan atau pada saat nanti P2H-nya ya, P2H-nya. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Tetap semangat, tetap belajar ya, tetap
menambah wawasan agar supaya untuk kedepannya kita bisa jauh lebih baik. Kita juga bisa mengoperasikan alat-alat, berbagai macam alat ya untuk teman-teman. Itu sih harapannya. Mungkin sekian dulu dari saya, itu aja. Apabila ada salah kata penyampaian ya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalam.